Halo Shalom, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami sebagai host, keluarga Togas Girsang, saya sendiri Daryl dan Monica. Iya, kami akan memandu acara pada malam hari ini. Ya, topik pembahasan kita malam hari ini menarik sekali ya. Karena mengenai cinta dan kontrol. Waduh. Jadi bagaimana memahami perbedaan antara cinta dan kontrol. Apakah ini benar-benar cinta atau ini kontrol yang posesif terlalu banget atau ego atau posesif? Nah, itu dia. Kita akan membahas ya pada malam hari ini. Dan kita akan membacakan ayat tema yang telah dipilih oleh pembicara yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 dan 23. Efesus 5 ayat 22 dan 23 berbunyi, Hai istri, ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Oke, sebelum kita lanjut, kita sebaiknya berdoa untuk meminta Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, selamat malam. Saat ini kami bersuka cita untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf. Biarlah materi ini boleh menguatkan dan memperkokoh rumah tangga kami masing-masing hingga Tuhan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Amin, puji Tuhan. Dan seperti biasa, narasumber pada malam hari ini adalah keluarga Pendeta Kuntaraf. Kami ingin menyapa terlebih dahulu keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo, Shalom, keluarga Pendeta Kuntaraf, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam di Indonesia dan selamat pagi dari North Carolina. Oh, sudah di North Carolina ya? Carolina. Iya. Iya, yang sebelumnya di Colorado ya, kalau nggak salah. Tennessee. Oh, Tennessee. Oh iya, Tennessee. Betul-betul. Luar biasa. Keluarga Pendeta Kuntaraf yang semangat untuk melayani. Betul. Terus bagi kami para pemirsa setia Hope Channel Indonesia. Dan seperti biasa untuk pemirsa yang di rumah, jika ada pertanyaan atau komentar, silakan bertanya melalui kolom komentar di Facebook maupun YouTube ya, dan juga boleh juga berpartisipasi ya. Ya, untuk berpartisipasi kalau maksudnya memiliki ide atau hal topik apa yang ingin dibahas pada kesempatan ini, bisa juga kirimkan ide topik berhubungan dengan kesehatan ataupun tentang keluarga. Dan baiklah, pada saat ini tanpa berlama-lama lagi kita akan menyaksikan presentasi yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf dengan topik pembahasan memahami perbedaan antara cinta dan kontrol. Dipersilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, ini adalah judul yang telah diberikan kepada kami dan kami akan coba mengupasnya untuk bersama-sama kita dapat pelajari bersama-sama, yaitu memahami perbedaan antara cinta dan kontrol. Dan kalau katakan mengontrol, ini banyak yang katakan, sebab saya kan telah suami kan kepala daripada istri, ya, seperti yang dibacakan tadi, kepala istri. Jadi dengan demikian, ya, maka istri harus selalu tunduk kepada suami, ya. Tetapi jangan lupa disebutkan di sini adalah sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh, ya. Apa yang dibuat oleh Yesus itu bukan dia sebut sebagai kepala saja, tetapi dia yang berkorban untuk tubuh. Artinya demikian juga suami itu, ya, sementara disebutkan kepala, dia adalah yang menyelamatkan
diselamatkan, yang siap berkorban untuk tubuh, yang dengan sendirinya meliputi sesuatu hal yang sangat penting, yaitu mengasihi. Baik, kita coba lihat apa yang dikatakan ini. Ada dua hal yang antara Efesus 5:22 dan Efesus 5:28. Ya, kepada Efesus 5:22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, kemudian dalam Efesus 5:28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi tidak ada sifat controlling, justru di sini kelihatan sifat mengasihi sebagaimana mengasihi tubuhnya. Ya, jadi sementara kepala dan istri harus tunduk. Kenapa istri itu harus tunduk kepada suaminya? Oleh sebab kebutuhan daripada seorang suami adalah kebutuhan untuk dapat diakui, ya, sebagai kepala, ya. Namun suami harus selalu mengasihi akan istrinya seperti tubuhnya sendiri, ya. Dan bahkan tadi kita sudah lihat bahwa dia harus selalu siap berkorban untuk keluarga. Nah, untuk itu kita lihat bersama-sama, sebab kemungkinan ada saja masalah antara kontrol dan mengasihi dalam penggunaan akan ayat ini. Nah, kita harus ingat dua prinsip yang berbeda. Apakah dasar daripada kerajaan Allah? Itu adalah cinta dan kebebasan untuk memilih, ya. Sedangkan dasar kerajaan setan, egois, ya, keras, kemauan dia saja yang diikuti. Jadi memaksakan. Jadi egois, mementingkan diri. Tetapi kalau misalnya kerajaan Allah dasarnya adalah kasih dan memberikan kebebasan untuk memilih, dengan demikian tidak memaksakan akan kemauan. Nah, banyak yang terjadi dalam keluarga, ya, siapa yang berkuasa di rumah. Rasanya kadang-kadang itu suami katakan, saya kepala rumah tangga, saya harus diikuti. Apa yang saya bilang harus turut. Jadi itulah sebabnya masing-masing katakan merasa benar. Jadi suami katakan, I'm Mr. Right. Lalu istri katakan, I'm always Mrs. Right. Jadi semua mau membenarkan dirinya. Ya, jadi bahkan ada satu waktu ada seorang manajer, ya, yang bertemu dengan murid-muridnya, bukan pegawai-pegawainya, dan dia berkata kepada pegawainya, apa yang dia katakan, ya, I have the last word in everything. Ya, saya punya kata akhir untuk segala sesuatu. Lalu kata orang itu, di rumah juga gitu. At home dia bilang, yes. Kemudian dia jawab yes, ya, betul. Tetapi di rumah kata-kata saya adalah, ya, yes, mami. Ya, artinya dia harus tetap tunduk kepada istrinya. Nah, itu satu hal yang menarik. Nah, sekarang kita dapatkan pasangan yang suka kontrol. Ya. Bagaimana tanda daripada suami atau pasangan yang suka untuk mengontrol? Kita berikan ada 15 tanda di sini. Yang pertama, dia membuatmu merasa bersalah. Jadi apa yang kita lakukan selalu bikin itu istri merasa bersalah, guilty selalu. Iya, bangun lambat sedikit, katakan, kenapa kamu begini? Malas sekali, ya, bangun siang. Jadi selalu merasa bersalah. Kemudian kedua, kita lihat dia selalu menginsulasi Anda dari keluarga Anda. Jadi kalau ada reuni keluarga, itu nggak mau dia. Alasannya ada saja. Dipikirnya adalah kecapean lah, adalah yang kayak gini. Itu bersifat kontrol. Ya, dia selalu ada alasan lah. Cemburu, tidak mau. Selalu cemburu. Jadi kita tidak boleh, artinya ngomong dengan satu orang saja, oh itu kan mantan pacarmu ya. Jadi langsung tersimbul kecemburuan. Ya. Kemudian kita lihat yang keempat, ya, tanda bahwa orang itu suka mengontrol, atau pasangan kita suka mengontrol, maka dia membuatmu merasa tidak berharga. Itu aja kok, gampang aja, itu aja. Pokoknya apa pencapaian dari istri tidak dia rasa itu, itu aja kok. Ya, kamu kan hanya di rumah aja. Saya yang kerja keras, saya yang dapatkan uang. Ya, jadi dia merasa tidak berharga. Ya, kemudian tidak mau berkompromi dengan pasangannya. Pokoknya inilah pendapat saya, dan harus diikuti. Ya.
Kemudian yang keenam kita lihat menentukan peraturan dan melanggarnya sendiri. Dia buat peraturan, seenaknya aja dia melanggar. Pokoknya dia tidak setiap pagi jam 6 pagi kita semua harus ikut renungan pagi, tetapi dia sendiri bangun jam 7 misalnya. Nah, itu artinya hal yang bisa terjadi. Kemudian selalu menghakimi pasangan yang dan merasa paling benar, ya. Nggak ada orang lain yang benar, hanya dia saja satu-satunya yang benar. Itu sangat controlling. Dan dia sering memaksakan kehendaknya demi kebaikan pasangannya. Ya, demi kebaikan, ya. Jadi dia rasa demi kebaikannya, tapi sebenarnya itu memaksakan, nggak kasih orang freedom untuk berlaku yang baik. Kemudian kita lihat bahwa dia juga melanggar privacy pasangannya. Pasangannya sudah bilang, oke, saya sekarang mau baca dulu ya. Tidak, dia ketuk pintu. Masuk aja. Malahan kadang-kadang tidak ketuk pintu kamar, masuk saja. Pasangan, dia lihat-lihat dia punya HP daripada pasangannya. Ini siapa? Kamu dengar siapa? Kemudian bertelepon misalnya, itu siapa? Ya. Jadi kembali privacy pasangannya itu dia langgar. Ya. Kemudian yang ke-10 kita lihat dia membuat pasangannya insecure dan meragukan dirinya sendiri sampai akhirnya jadi nggak percaya diri pasangannya. Karena apa yang dia buat selalu salah. Apa yang dia katakan selalu salah. Mesti dia saja sendiri yang benar. Dan saya dapatkan berulang-ulang para istri yang merasa demikian, membuat pasangannya tidak berbahagia dan sifatnya kuat pendiriannya. Dialah yang paling benar. Dia tidak memiliki kehidupan sosial sendiri sebab dia nggak mau istrinya bersosial sebab dia merasa dia terlalu tercemburu. Jadi dia sendiri juga tidak memiliki kehidupan sosial. Jadi isolasi, hidupnya sangat terisolasi. Kemudian terus mengancam, kemudian suka untuk memaksa, harus begini. Ada suami yang mengatur jadwal istrinya, dari jam 4 pagi bangun, kemudian harus buat ini terus sampai malam. Luar biasa sekali. Ini adalah suami atau pasangan yang suka mengontrol. Tetapi ada calon pasangan yang mengasihi dengan tulus. Mungkin untuk mereka yang sedang menyiapkan diri untuk menikah, ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan hal-hal ini. Jadi tandanya bagaimana kita bisa lihat apakah kita punya calon ini akan mengasihi kita dengan tulus atau mengkontrol kita. Yang pertama kita lihat dia selalu memerhatikan kebahagiaan kita, itulah yang dia perhatikan. Itu menjadi prioritasnya. Prioritasnya kebahagiaan kita. Kemudian mendukung impian dan tujuanmu. Ayolah teruskan belajar. Biarlah jadi sampailah supaya bisa berhasil sini. Bukan bilang itu aja. Enggak lah, nanti sudah pun married kan kamu di rumah aja, kerjanya di dapur. Ampun, amin. Begitulah tidak mendukung impian. Kemudian dia memiliki perhatian, apa yang dibutuhkan dan dia selalu berusaha untuk memenuhi akan kebutuhan itu. Kemudian kalau berkomunikasi dengan jujur, tidak ada membohong atau kelihatan baik dan sebagainya. Dan dia ada bersifat untuk terima acceptance, menerima adanya. Jadi tidak memaksakan. Dia selalu ada di saat sulit. Jadi kalau umpamanya pasangan kita atau istri itu dalam keadaan sulit, jangan bilang itulah kenapa sih kamu ambil gitu? Tidak, tapi dia selalu bagaimana caranya kita untuk mengatasi kesulitan itu. Jadi dalam keadaan sulit istri itu rasa ada support dari suaminya. Jadi melibatkan diri dalam hidupmu, jadi betul-betul terlibat, memberikan perhatian yang sepenuhnya dan bersedia untuk berkompromi. Tidak selamanya kemauannya itu harus dipenuhi. Dan kemudian kita lihat juga bahwa dia persisten. Jangan hari ini bagus, besok nggak bagus. Dia persisten dalam kasih sayang, perhatian dan kasih sayang, dan dia ingin membangun masa depan bersamamu. Jadi memikirkan perencanaan dan sebagainya. Itu penting sekali untuk mereka yang masih berpacaran. Oke, nah tanda sekarang mau lihat suami yang mencintai istrinya dengan tulus, jadi tidak bersifat untuk mengontrol sekarang. Dia suka bikin surprise, kejutan. Surprise-nya menyenangkan. Jadi
yang menyenangkan. Apakah itu hadiah atau bahkan mungkin kanan, ayolah sekarang kita sama-sama apalnya sekarang adalah ulang tahunmu ya. Jadi ayo ya, kita makan di luar atau apa. Terus dia membalas pesan dengan cepat. Jadi kalau kita ada message itu langsung dia cepat membalasnya. Tapi kalau dia punya perhatian sama orang lain, mana dia sempat balas cepat ya. Jadi menjadi pendengar yang baik ya, apapun saja dikatakan dia dengar, kemudian tidak melupakan tanggal penting ya. Ada ulang yang tahun, anniversary ya. Atau hari ibu, hari ini ya seperti ini. Sebenarnya kami minggu depan akan pergi ya, tapi karena satu keadaan sesuatu tidak jadi kita pergi. Jadi artinya anak-anak kami sudah kemarin pergi hari ibu ke spa, dan suami nanti akan pada hari ibu akan traktir. Kan sudah ada 4 sekarang yang jadi ibu, anak-anak kami, anak-anak kakak saya juga yang di Southern Pines. Jadi sudah ada 4 ibu-ibu. Itu. Jadi itu tanggal penting untuk anniversary atau hari ibu atau hari bapak atau dan sebagainya. Baik, meluangkan waktu untuk istri. Ya, ataupun ini adalah berbicara tentang suami, meluangkan waktu untuk istri dan istri meluangkan waktu untuk suami. Kemudian cepat meminta maaf. Kalau ada salah. Jadi kalau ada salah tidak segan, tetapi ada suami yang merasa selalu benar. Dia yang harus Mr. Right. Ada juga istri yang kata I'm always Mrs. Right, always. Jadi artinya nggak mau minta maaf. Dia harus cepat minta maaf, mempertahankan kontak mata, ya tidak pernah coba memandang ke masalah sendiri waktu mendengar, mengacu kepada kata kita, bukan hanya aku ya. Ini uang kita, bukan bilang ini uang aku punya account ini, kamu punya account, ini mobil kita, ini adalah rencana kita dan sebagainya. Kemudian kemudian mempertahankan keintiman fisik ya dengan baik ya. Sebagai seorang suami sesuai dengan tingkatan-tingkatan daripada hubungan itu. Baik. Nah, bagaimana dengan istri yang mencintai suaminya? Istri mencintai suami dengan menunjukkan bahwa pekerjaan di rumah beres semua. Jangan, sudah suami capek kerja, rumah pun apa orang Manado bilang taling borang. Jadi kotor, tidak neces ya. Istri harus berusaha sebagai rumah. Dan ingat, sudah kami sampaikan di dalam obsesi hati sebelumnya, bahwa rumah itu adalah extended perasaan daripada istri. Kalau dia memang dia mesti neces lah rumahnya, jangan kotor ya. Istri selalu mengatakan hal yang baik tentang suaminya. Ada istri yang bicarakan ngomel, bahkan masukkan di Facebook tentang kelemahan suaminya. Itu adalah satu perkara yang tidak tepat. Nah, selalu ada kata maaf. Kita ada satu teman selalu bilang, I'm sorry sama suaminya, karena dia merasa bahwa dia sudah berbicara sesuatu yang salah. Jadi itu tanda istri yang cintai suaminya. Melayani kebutuhan suami, kemudian istri selalu ada di pihak suami, ya. Jadi kalau misalnya ada kelemahan, tetapi dia tetap mau coba untuk memberikan suatu dukungan kepada suami, ya. Kalau misalnya suami sedang mengalami masalah pekerjaan, maka ia coba bantu memberikan hiburan dan kekuatan dan sebagainya. Sebab ada istri yang kata, sudahlah kamu yang pilih kayak gitu ya, it's your problem, it's not my problem. Jadi itu tidak berada dalam pihak suami ya, dan selalu mencari cara supaya suami bahagia. How can I make him happy ya? Bagaimana caranya supaya saya bisa bikin suami kita bahagia? Jadi makanan kesukaan suami disiapkan dan sebagainya. Kemudian menyampingkan ego demi suami. Jadi dia bersedia untuk mempunyai kerendahan hati ya, untuk kebaikan daripada suaminya. Memberikan adaman kosong, idaman. Jadi adalah sesuatu perkara, ya, artinya hal yang coba memberikan sesuatu harapan kepada suami. Istri mengomel demi alasan kesehatannya,
ya, itu adalah satu perkara yang tidak tepat yang akan dihindarkan, ya. Istri menerima perlakuan keluarga suaminya, ya. Jadi walaupun keluarga daripada suaminya itu mungkin tidak tepat kepadanya, tetapi dia akan tetap menerimanya, ya. Iya. Istri percaya dan menghargai privasi suami. Jadi kalau dia mau bicara, ya itu dia punya tugas, mempunyai itu, jangan perlu tanya, apa yang dibilang, loh, kan masing-masing ada tugasnya. Privasi. Jadi ya. misalnya pekerjaan kantor daripada sang suami, ya. Jangan istri Itu ikut campur. kadang-kadang kita dapatkan istri yang selalu ikut mengontrol. Jadi kadang dikatakan ada seorang yang mengatakan dia mempunyai suatu jabatan, ya, kita anggap saja ketua organisasi, ya. Langsung dikatakan, oh, yang ketua sebetulnya istrinya. Karena dia Kenapa? Sebab istrinya mau ikut melibatkan diri dalam segala pekerjaan daripada suaminya, ya. dan rasanya dia mesti dia have the last word, Ya. bukan suaminya. Kasihan sekali, ya. Jadi sampai ada istilah TKI, ya, di bawah ketiak istri, ya. Itu maafkan untuk mengatakan kata demikian. Tetapi ya, kita dapatkan istri-istri yang yang tidak menghargai privasi daripada suami. Ya. Istri tidak suka mengungkit kesalahan suami. Ini adalah satu tanda istri yang mencintai suaminya, ya. Jadi kesalahan suami itu, ya, siapalah yang nggak berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada juga pasangan yang sempurna. Pasti ada kesalahan. Tapi jangan diungkit-ungkitkan. Kalau yang sudah 20 tahun, Pasti ngomelin. dulu, ya, waktu kita mau menikah kamu sibuk sekali tidak memperhatikan kita punya persiapan. Waduh, dan ini betul-betul terjadi, ya, mengenai masalah peristiwa 10 tahun yang lalu, ya. Ingat, ya, kalau seandainya satu peristiwa sudah terjadi lewat 3 bulan, ya, Out of date. itu sudah out of date, itu sudah jadi sejarah. Iya, nggak usah lagi dipikirkan. Kita janganlah historical. Ya. Jadi orang katakan, wah, istri saya historical. Dia coba sebut-sebut tentang apa yang terjadi pada masa yang lalu. Ya. Kemudian istri selalu minta maaf setelah meluapkan amarah. Kadang-kadang dia bisa marah lah, kan. Dia akan siap untuk minta maaf. Oke. Ya. Baik, jadi ini poin yang sangat penting adalah memiliki Yesus, ya. Kalau kita memiliki Yesus, maka anggota keluarga dapat mengasihi tanpa memaksakan diri, ya. Masing-masing siap melayani tanpa keinginan untuk mengontrol, ya. Ini adalah satu poin yang sangat penting sekali, ya. Kemudian kesimpulan yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Adanya perbedaan antara cinta dan kontrol. Jangan orang pikir kalau dia, oh, saya nggak boleh kemana-mana. Saya berarti saya dicintai. No such things. Itu kontrol. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu sama saudara-saudara, nggak boleh ketemu sama teman-teman. Itu kontrol, itu namanya. Ya. Kemudian dalam cinta adanya kerelaan untuk mengasihi. Ya. Jadi itu penuh dengan kerelaan, tidak dirasa dipaksa, tetapi dengan penuh kerelaan, ya. Dan dalam kontrol adanya pemaksaan kehendak. Orang itu nggak mau berbuat, tidak mesti, katanya. Saya ada satu teman juga, kasihan sekali, dia nggak bisa ketemu sama anaknya karena istrinya katakan no, 10 menit aja hanya bisa ketemu. Jadi biar ketemu di park, ya. Jadi anaknya itu hanya lihat-lihat waktu begitu. Itu sangat controlling, ya. Iya, sebab dia mau artinya ibu ini mau ketemu dengan cucunya, ya, tetapi tidak diizinkan oleh sang menantu, ya. Itu memaksakan kehendak, ya. Terus menjadi kepala keluarga berarti kepala dalam pelayanan dan mengasihi istri seperti Yesus berkorban untuk sidang jemaat. Bagaimana Yesus itu? Yesus mau mengampuni. Jadi kepala itu harus bersedia untuk mengampuni juga. Jadi bersedia untuk minta maaf juga. Bersedia untuk minta maaf dan juga bersedia untuk melayani, bersedia untuk berkorban. Itu sebagaimana Kristus, ya. Jadi Jesus lah modalnya, bukan setan, ya, yang bersifat selalu kontrol dan memaksakan. Oke, tidak boleh suami atau istri menunjukkan kuasa dalam mengontrol pasangannya. I'm the head of the family. Saya adalah kepala dari keluarga. Jadi kadang-kadang
sedih kita lihatnya. Oke. Kemudian hanya dan kehadiran Yesus dalam keluarga, maka kasih akan dipupuk dan pelayanan satu sama lain dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa pemaksaan atau mengontrol yang lain. Dengan demikian rumah tangga itu penuh dengan kebahagiaan, saling mendukung satu sama lain sebab masing-masing siap untuk membahagiakan satu sama lain dengan tidak mementingkan diri. Kita harapkan inilah rumah tangga daripada semua pemirsa. Iya. Iya, itu dia. Wah, akhirnya kita bisa melihat ya. Jangan-jangan selama ini aku katakan cinta ternyata itu suatu kontrol. Iya nih, betul nih. Kita bisa bercermin ya dari materi tadi yang kita sudah dapat. Nah, pada saat ini sebelum kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya, kita akan melihat terlebih dahulu yang satu ini. Kita kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, tadi kita sudah melihat ya tayangan iklan bagaimana sebenarnya suami istri harus saling mengasihi, istri harus tunduk kepada suami juga. Oke, pada saat ini kita akan mengikuti beberapa tanggapan ya ataupun komentar, pendapat dari sahabat-sahabat Hope Channel berhubungan dengan topik pembahasannya. Jadi pertanyaannya, apakah pernah punya hubungan yang sangat mengontrol? Bisa pasangan, teman, orang tua, dan lain-lain. Mungkin bisa ceritakan. Kalau dari istri aku dulu nih, pernah nggak mengalami sesuatu yang mengontrol? Kalau dari suami kan jelas enggak ya? Mungkin waktu kita masih dalam pendidikan kali ya. Oh. Jadi mungkin karena kita masih dibiayai oleh orang tua. Orang tua. Kita pun usia-usia muda saat itu jadi kayak merasa, aduh ntar sedikit-sedikit ditelepon, lagi ngapain, aduh jangan begadang ya. Dan jangan lupa kerjain tugas dan sebagainya. Jadi kayak merasa dikontrol. Padahal sebenarnya untuk kebaikan mungkin. Betul. Ya, tapi apalagi anak perempuan ya, iya, harus merasa dijaga. Oke, nah apa tanggapan dari teman-teman sahabat Hope Channel? Kita ikuti tayangannya. Hubungan yang sangat mengontrol pernah. Jadi mungkin waktu itu masih sama yang kemarin ya. Jadi kalau misalnya masih pacaran, terbilangnya kalau masih pacaran ya, belum pernikahan, masih pacaran, terlihat seperti toksik banget hubungannya karena kita jadi nggak boleh kemana-mana, terlalu dikontrol, terlalu dibatasin. Dan apalagi kalau misalnya kita ada hobi tapi udah nggak boleh, jadinya apa yang kita suka nggak bisa kita lakukan karena terlalu dikontrol. Pernah sih seperti itu. Jawabannya pernah. Pasti punya hubungan di masa lalu ya sebelumnya. Pernah mengontrolnya dalam arti nggak bisa, misalnya terlalu terbatas untuk kita bisa jadi diri sendiri gitu. Itu yang paling gak enak banget ketika punya hubungan yang terlalu terkontrol. Sangat pernah. Sama ya masa lalu lah.
masa lalu. Ya jadi ceritanya ya contohnya ya hal-hal kecil kayak ya sama teman aja kayak gitu nggak boleh gitu kan, atau contohnya yang sejalan gitu nggak boleh lawan jenis ya, kalau yang sama jenis nggak apa-apa. Terus ya kayak makan bareng ya padahal teman-temannya banyak juga tapi memang notabene cewek sih nggak boleh gitu-gitu lah. Puji Tuhan belum pernah. Iya, itu dia. Tadi setidaknya ada 4 orang. Menarik ya, ada 3 orang yang Pernah dan mengalami. ada 1 orang yang belum pernah. Nah, menarik kalau saya lihat tadi kayak ternyata berdasarkan salah satu pengalaman ya dari ketiga responden tadi, ada yang mengatakan kalau dia dikontrol serasa diri itu tidak berkembang, Bebas tidak ya, bebas, tidak betul. menjadi Diri sendiri. iya, tidak menjadi diri sendiri ibaratnya kan. Nah, atau tidak menjadi bebas. Nah, bagaimana tanggapan dari keluarga Pendeta Kuntara tentang hal ini gitu? Ketika dikontrol kita iya. nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Justru ini umumnya sering terjadi pada saat masih bertunangan atau berpacaran dan bertunangan, dan itu adalah salah satu tanda di mana Untuk stop. kita harus stop kalau sudah mulai mau mengontrol ya. Itu kita harus pikir-pikir ya, kalau nanti di rumah tangga saya harus Gimana? kontrol itu satu kan bagaimana ya. Itu yang harus dipikirkan ya. Kalau sebelum menikah, Iya. tetapi kalau sudah menikah ya, maka kalau sampai terjadi salah satu suka untuk mengontrol, maka perlu harus mempunyai suatu komunikasi yang terbuka supaya hal itu dapat dihindarkan. Ada seorang yang katakan pada satu waktu kalau saat kecil sang suami marah-marah kepada istrinya, kemudian istrinya katakan, maaf ya, sama saya tidak bisa berkata, tidak boleh berkata demikian. Itu pada awal pernikahan sudah katakan demikian, ya, tidak Jadi, bisa. From the very beginning, Ya, dari permulaan. dari awal. Maka sejak itu tidak lagi sang suami ini mau coba untuk mempunyai sifat untuk mengontrol gitu. Dan kita sudah pernah membahas di dalam obsesi hati yang lalu bagaimana harus ada test ya, test untuk kita punya relationship dengan pasangan kita ya, pacar kita ya. Kalau dia sudah kontrol kayak gitu, oke, putuskan aja. Bukan dia saja satu orang di dunia ini yang kita harus hidup bersama-sama. Jadi jangan sekali-kali memaksakan diri kita hidup dengan orang yang controlling. Sebab kalau dia sudah mulai controlling dari pacar, itu akan terus-menerus sampai pada waktu pernikahan. Jadi kita akan menderita. Jadi ingat, test of faith, test of distance. Jadi salah satu adalah test of relationship. Iya, itu hal yang harus diingat. Ya. Wah, menarik ya. Jadi ternyata itu kontrol ini bisa salah satu persyaratan lah ya, atau checklist Betul. dalam pacaran. Kalau dia sudah mengontrol gini, waduh. Karena lebih baik- jadinya jatuh-jatuhnya ada yang korban ya. betul. korban Itu baru perasaan. pacaran, belum Betul. kalau udah menikah nanti ya. Oke, semoga Oke. menjadi pelajaran nih buat teman-teman kita. Iya. Nah, selanjutnya boleh dibacakan? Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Sejauh mana pasangan boleh atau bisa mengontrol, khususnya dalam hubungan pacaran atau pernikahan? Ya, dan pertanyaan selanjutnya juga adalah, menurut kamu, apakah dibutuhkan kontrol dalam suatu hubungan? Oke, mari kita lihat tanggapan-tanggapan dari sahabat Hope Teman-teman. Channel ini. Sebenarnya kalau mau kontrol itu boleh asal kita dalam posisi yang positif ya. Contohnya kalau misalnya kita orang yang suka melakukan kegiatan yang tidak baik. Contohnya kita suka kumpul sama teman-teman sampai tengah malam. Nah, kalau dikontrol untuk hal-hal yang baik seperti itu, dibilang ya itu baik-baik aja. Kalau selama itu dalam posisi yang positif, kalau menurut aku boleh aja.
sejauh apa mengontrol, yang pasti harus ada batasnya sih, dimana jangan sampai dalam hal mengontrol itu dia terlalu overpower terhadap diri kita. Jangan sampai kita jadi nggak bisa jadi diri sendiri dan jadi nggak apa adanya terhadap pasangan kita ataupun teman kita ataupun keluarga. Sebenarnya sih kalau tentang mengontrol itu sih ya boleh-boleh aja, cuman kalau dalam artian terlalu atau too much ya itu juga nggak bagus juga ya. Contohnya kita udah memberikan penjelasan, ya harusnya juga dia juga percaya kan, apalagi ini dalam arti hubungan yang bukan siapa-siapa dan pasti harus saling mempercayai. Tapi kalau udah dijelasin masih kayak gitu juga kayaknya rasanya terlalu over ya. Tapi kalau misalnya untuk dalam hubungan ya merasa dia lebih tenang, ya oke lah, nggak apa-apa. Menurut saya bisa mengontrol kayak jika pergi keluar dikabarin ataupun memberi nasihat kayak jangan boros, ya seperti itu. Pasti dibutuhkan, karena kalau misalnya ya sama kayak yang tadi saya bilang, kalau itu dalam hal positif itu membangun hubungan kita untuk ke yang lebih baik lagi seperti itu. Yang pasti perlu ya biar saling tahu keadaan satu sama lain, karena kalau saling nggak mengontrol bisa jadi dibilangnya nggak peduli gitu lah, karena kita nggak kontrol, nggak peduli satu sama dengan yang lain seperti itu. Balik lagi, kontrol itu sangat dibutuhkan. Bagaimana orang itu dinilai berdasarkan pandangan dari orang lain. Gak mungkin kita sendiri yang menilai akan diri kita. Makanya kontrol dari orang lain itu juga sangat perlu. Tapi ada kadarnya lah. Jangan yang terlalu too much juga, jangan yang terlalu ini juga. Artinya diimbangi dengan kepercayaan. Tapi kontrol itu juga perlu untuk tahu nih koridor kita yang benar itu yang mana gitu. Ya, karena dengan mengontrol itu kita tentuin batas mana yang bisa dilewatin atau yang tidak bisa dilewatin. Iya, itu dia. Jadi ada 2 pertanyaan ya yang kita sudah sampaikan. Betul. Kepada teman-teman Hope Channel dan mereka telah menjawab. Nah, ada mungkin yang menarik dari jawaban-jawaban mereka tadi? Iya, kontrol yang positif. Iya. Wah, ternyata ada sisi positifnya ya. Nah, bagaimana nih untuk tanggapan dari keluarga pendeta Kuntaraf, kontrol yang positif kira-kira? Saya tidak anggap itu sebagai satu kontrol, tetapi itu adalah perhatian atau menaruh perhatian. Jadi memberikan pandangan, ya, misalnya sebutkan kalau misalnya kalau larut malam, ya, larut malam itu bahaya sekali, atau pergi ke suatu tempat, nantilah saya antar misalnya, ya, oleh sebab ada satu tugas kemudian pergi agak malam misalnya, kemudian memberikan perhatian, ya, untuk supaya jangan sampai sang pacar itu terjadi dapat apa-apa ya. Itu saya tidak perhatikan itu sebagai satu kontrol, tetapi itu adalah memberikan suatu perhatian. Tetapi kontrol yang dimaksudkan adalah betul-betul nggak boleh ke sana. Artinya kemauan sang pacar inilah yang harus terpenuhi. Ya. Jadi harus dengan dia saja dan dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Ya. Sementara hubungan masih mempunyai pilihan, ya. Artinya jadi ada perbedaan antara beberapa hal yang disebutkan tadi, ya, menaruh perhatian atau memikirkan sesuatu yang terbaik untuk dia punya pacar daripada controlling, ya. Lebih kepada perhatian. Wah, iya, betul. Kalau dengan kata perhatian kan kayak lebih enak ya. Wah, terima kasih ya kamu sudah memperhatikan aku gitu, daripada kata kontrol, ya. Benar sekali itu. Oke, nah di segmen selanjutnya ini kita akan membahas ada beberapa pertanyaan juga ya, yang akan dibahas oleh keluarga pendeta Kuntaraf terkait topik pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obsesi Hati.
Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi nyari orang yang peduli sama aku. Gak usah khawatir, ada Tuhan yang peduli samamu. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Sekarang kita akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang pastinya dijawab oleh narasumber kita. Betul. Kalau masih ada yang ingin bertanya, masih terbuka kesempatan ya untuk mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook ataupun YouTube ataupun sosial media yang lain, Instagram juga, ataupun dapat menghubungi langsung call center Hope Channel Indonesia dengan topik pembahasan memahami perbedaan antara cinta dan kontrol. Oke. Ini kita mau membahas nih, ada yang bertanya. Oke, saya bacakan ya. Pertanyaannya, tadi kan di materi dikatakan bahwa suami itu cenderung lebih suka diakui. Nah, apakah pengertian diakui di sini itu? Apakah kita sebagai istri harus siap memuji-muji suami atau seperti apa itu? Aduh, enak dong kalau dipuji-puji ya. Nah, bagaimana keluarga Pendeta Kuntaraf? Baik, diakui bahwa dia adalah seorang yang perlu untuk dihormati, tetapi bukan berarti Bapak menyanjung ya. Di dalam berbagai macam keputusan keluarga misalnya, ya ada juga istri yang coba ambil keputusan untuk beli apa saja dengan tanpa minta pandangan daripada sang suami. Ya. Jadi mengakui dalam hal ini termasuk meminta akan pandangan. Ya. Ingat kata tunduklah kepada suamimu, ya artinya mengakui akan dia punya otoritas sebagai kepala keluarga yang dapat yang akan mengarahkan bersama-sama di dalam kebahagiaan rumah tangga itu. Ya, jadi diakui artinya termasuk di sini dihormati ya sebagai kepala keluarga, tetapi bukan berarti bahwa disanjung-sanjung atau dipuji-puji yang hanya untuk sekedar menyanjung. Tetapi kalau misalnya sang suami telah berbuat sesuatu yang sangat baik, ya itu adalah layak untuk dipuji, di-acknowledge, ya. Kemudian misalnya sahabat kemarin saya berkhotbah di saya punya gereja di North Carolina, istri saya kata, oh bagus sekali ya, anak saya juga katakan ya itu bagus sangat ini. Terus kemudian kami kemarin pergi untuk celebration daripada Mother's Day, dan terus anak kami bilang kepada saya, Mam, saya dapat WhatsApp message dari teman saya yang katakan Dad has given a very good sermon. Jadi saya kasih tahu sama suami saya. Jadi bukan menganjung-anjung, tapi menyatakan supaya kita menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa itu adalah a good sermon, ya. Jadi memuji pada tempatnya, bukan sekedar hanya memuji-muji, membual bukan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan, sebab setiap orang kalau di-appreciate pekerjaannya itu, dia akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Makanya appreciation adalah satu perkara yang harus kita terima dalam kehidupan. 3A ya. Jadi acceptance, appreciation, dan affection. Achievement, ya, affection, ya. Oke. Jadi kembali yang dimaksud adalah dihargai. Ya, nah, itu faktor yang sangat penting yang dengan kata-kata yang disebutkan tadi. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kiranya dapat menjawab ya. Jadi lebih ke acknowledge ya, memang lebih ke pengakuan ya. Mengakui. Karena kalau kayak dipuji-puji, kayak orang Manado bilang, semua jadi makam puji nanti ya. Oke. Tapi pengakuan, acknowledge. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ika. Ada lagi pertanyaan. Wah, ini materi mem dan pendeta bagus banget ya. Jadi ada sesuai dengan materi tadi bahwa istri atau wanita cenderung historikal, mengingat lebih banyak apa yang telah terjadi. Nah, saya suka sekali
mengingat masa lalu suami saya untuk introspeksi dirinya dan kami. Nah, gimana menurut pendeta dan Mem? Apakah hal ini baik? Satu hal yang harus kita hindarkan adalah mau coba merubah akan pasangan kita. Ya. Ini hal yang menarik sekali ya, bahwa istri mengharapkan untuk merubah dia punya suami ya, tetapi suami tidak berubah. Kemudian suami mengharapkan supaya istrinya jangan berubah, tetapi justru istrinya berubah. Itu ada satu buku khusus tentang itu. Oke. Nah, untuk membicarakan sesuatu yang pernah terjadi pada masa yang lalu, ya, itu adalah baik di dalam batas-batas yang tertentu. Jadi artinya ya, ingat bahwa misalnya suami pernah jatuh di dalam masalah, kita anggap saja narkoba, ya, kita anggap ya. Jadi supaya itu jangan pernah itu terjadi lagi, kemudian inilah langkah-langkahnya. Tetapi jangan selalu diulang-ulang terus. Jadi dibilang nagging. Jadi itu kamu itu mantan narkoba, kamu itu adalah mantan yang selalu adiksi, pecandu. Ya, jadi itu akan itu memberikan pengaruh kepada sang suami, karena oh kalau gitu ya saya enggak apa-apalah, terus-terusan saya sekarang sudah berubah, tetapi nggak pernah di-acknowledge, tetapi terus-terusan ini diungkit masa yang lalu. Ini adalah hal yang harus dihindarkan. Sesuatu peristiwa, ini istilah sesuai dengan studi ya, sesuatu yang lewat 3 bulan ya, sudah sejarah ya, tidak usah diulangi, diungkit. Jadi hindarkan bersifat historical. Ya, jangan pernah saya sudah bilang dulu, kamu dari dulu begini terus, ya. Bahkan dalam sistem komunikasi yang kita harus hindarkan adalah kata-kata kamu, kemudian selalu ya, always ya, never ya. Kamu tidak pernah dengar ya, kamu selalu begini. 2 kata itu harus dihindarkan di samping kata you. Jadi selalu kita akan I statement ya, saya merasa sedih, saya kecewa. Jadi itu adalah satu dalam sistem komunikasi yang baik ya. Jadi hindarkan kata always. Jadi kembali hindarkan historical. Diulang-ulang sampai umur. Ada kita punya teman ya, waduh ampun, amit yang 20 tahun yang lalu pun peristiwanya masih diungkit-ungkit. Ya, dalam hati kita, mau kapan? Ya, orang kan bisa berbuat kesalahan, tapi kalau diungkit-ungkit terus jadi jengkel orang ya. Jadi ingat, jangan historical. Bayangkan ini satu keluarga punya 5 anak ya, kemudian mengukit belum lama ini dia katakan begini, dulu pada saat kita mau latihan pernikahan kamu pergi untuk jemput sama kamu punya cousin, sampai akhirnya kita terlambat untuk latihan ya, latihan rehearsal, wedding rehearsal. Itu sudah 25 tahun yang lalu ya, masih diukit-ukit lagi. Itu tidak sehat. Hindarkan ya. Mudah-mudahan ini menolong pertanyaan. Jadi itu ya, diungkit-ungkit. Ternyata sangat toksik ya, hal historical tersebut. Betul. Biarlah kita mengingat saja sejarah para nabi dan bapak atau sejarah Alkitab ya. Gak usah sejarah yang masa lalu, pasangan yang sudah negatif, mungkin sudah bertobat juga ya, tapi gak usah disinggung-singgung lagi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir untuk segmen kita pada malam hari ini. Pertanyaannya, apakah kontrol dalam hubungan cinta bisa menjadi tanda kepercayaan atau kurangnya kepercayaan? Nah, ya mungkin sudah disentil tadi, tapi bisa dijelaskan lebih dalam lagi mungkin, Pendeta. Iya, kita boleh katakan bahwa kurangnya kepercayaan, ya, itu satu. Kemudian itu menunjukkan siapa yang berkuasa. Ya. Oleh sebab kamu pacarku atau kalau sebab engkau adalah istriku, maka ya dia yang berkuasa ya. Jadi harus begini, harus begitu ya. Jadi
itu menunjukkan kekurangan kepercayaan dan juga untuk menunjukkan dia punya kuasa, ya. Ini satu hal yang sangat peka di dunia ini adalah soal kuasa, ya. Jadi semua orang mau menunjukkan kuasa, ya. Dan ini adalah sifat Lucifer. Ingat. Oke, ya, sebab Lucifer di dalam Alkitab menyebutkan aku yang artinya yang terlebih besar, aku yang paling cantik, aku, ya. Jadi keakuan itu adalah sifat daripada Lucifer, ya. Dan semua manusia, coba presiden ataupun sekaranglah partai, kebetulan baru saja pemilu dan kadang-kadang mau menunjukkan kuasa, ya. I have the power, ya. Dan orang mau ingin untuk dapatkan kuasa, ya, meminta kuasa, dan itu adalah satu perkara yang berbahaya. Jadi yang harus yang justru yang dilihatnya adalah kuasa daripada kerinduan untuk mengayomi, kerinduan untuk membahagiakan. Jadi membahagiakan itu tidak perlu harus memaksa, tidak perlu harus controlling. Tetapi kalau seorang sudah menunjukkan kasih sayang, maka itu akan mendapatkan sambutan yang tetap mengasihi satu sama lain. Baik, terima kasih. Kiranya dapat menjawab akan pertanyaan yang telah disampaikan, ya. Iya, betul. Dan sayang sekali nih, waduh, waktu kita sangat terbatas sekali pada malam hari ini. Dan mungkin oleh sebab itu kita akan mendengarkan closing statement dan juga sekaligus doa tutup oleh keluarga pendeta. Baik, satu hal yang sangat peka di dalam rumah tangga adalah soal kuasa, ya. Dan untuk itu orang banyak menunjukkan kuasa dengan cara mengontrol. Tapi ada perbedaan besar antara kontrol dan kasih sayang. Itulah sebabnya daripada mengontrol lebih bagus menunjukkan kasih sayang, ya, yang sejati, dan itu akan mendapatkan sambutan kasih sayang kembali. Dengan demikian rumah tangga itu dapat bertumbuh. Dalam hal ini maka kita harus lebih dekat kepada Yesus Kristus, sebab kalau kita dekat dengan Yesus maka kita akan selalu siap untuk mengasihi tanpa mementingkan diri dan menghindarkan sifat untuk coba menguasai ataupun mengontrol. Ya, mudah-mudahan rumah tangga Anda adalah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh sebab Engkau adalah kepala sidang jemaat dan Engkau telah menunjukkan akan kasih sayang dengan berkorban untuk kami semua. Biarlah inilah yang akan dibuat oleh semua suami untuk selalu siap untuk berkorban untuk kebaikan keluarga, dan setiap istri untuk tetap mengasihi. Dan dengan demikian maka semua rumah tangga daripada pemirsa akan bertumbuh dengan baik, lebih lama lebih mengasihi, penuh dengan kasih sayang, dan menyiapkan diri untuk hidup dalam suasana surga yang tak mementingkan diri. Kiranya kami semua boleh memiliki kebahagiaan di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, kami dari studio dan beserta kru Hope Channel mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, ya, keluarga pendeta Kuntaraf, dan juga pemirsa yang telah menyaksikan acara kita Obsesi Hati malam ini. Ya, dan juga mungkin kami minta maaf juga, ya, jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Ya, ataupun mungkin ada kontrol-kontrol saya yang terlalu berlebihannya kami di sini. Iya. Pemirsa, karena ini berbicara mengenai kontrol dan cinta. Jadi harusnya kita lebih mengasihi atau lebih mencintai. Dan kami ingin mengundang juga untuk pemirsa Setia Hope Channel, kalau memiliki usulan topik pembahasan mengenai keluarga ataupun kesehatan, bisa menuliskan akan ide topik Anda yang sesuai dengan kemauan Anda juga nanti di kolom komentar, dan kami akan diskusikan untuk akan dibahas oleh keluarga pendeta Kuntaraf. Tetap saksikan terus tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Togas Girsang, saya Daryl Togas, dan saya Monica, dan seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.